Halo, perkenalkan nama saya Berliana Cerita Putri dari Prodi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan membahas tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dan berikutnya daftar isi. Yang pertama, pemakaian huruf. Yang kedua, penulisan kata. Dan yang ketiga, penggunaan tanda baca. Pemakaian huruf. Poin A, huruf abjad. Huruf abjad adalah huruf yang biasa kita pakai di keseharian. Dan poin B, huruf vokal. Huruf vokal itu seperti A, I, U, E, dan O. Poin C, huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf selain A, I, U, E, dan O, seperti B, C, D, dan seterusnya. Poin D, huruf diftong. Huruf diftong adalah gabungan dari huruf vokal yaitu AI, AU, AE, dan OI. Poin E, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan adalah KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan seperti nya, nga, hu. Poin F, huruf kapital. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat. Poin G, huruf miring. Huruf miring digunakan saat menulis judul yang dikutip seperti pada daftar pustaka, menegaskan huruf, dan yang terakhir bahasa daerah atau bahasa asing. Poin H, huruf tebal. Menegaskan kembali bagian yang sudah miring. Poin yang kedua, menegaskan bagian karangan seperti judul buku. Penggunaan huruf kapital pada awal kalimat. Contoh, kita harus bekerja keras. Jadi yang menggunakan huruf kapital itu bagian yang K, kita, K. Terus yang kedua, apa maksudnya? Berarti yang depan A, yang kapital. Terus yang kedua, nama gelar. Sultan Agung, S sama A-nya yang besar. Terus yang kedua, Haji Agus Salim. Huruf H, A sama S yang besar. Terus awal nama. Awal nama Dini Kusuma. Berarti yang menggunakan huruf kapital, huruf D sama huruf K. Terus Mahardika Perwira. Berarti sama dengan yang tadi, yang menggunakan huruf kapital, huruf M sama P. Nama agama Islam, Hindu, Buddha itu berarti I-nya pakai Islam, I pakai huruf kapital. Hindu hanya pakai huruf kapital, H hanya aja depan, bukan semuanya. Dan selanjutnya seperti itu. Awal kalimat dalam petikan. Jadi sebelum menulis kalimat itu ada tanda petiknya terlebih dahulu. Contoh, besok pagi kata dia mereka akan berangkat. Jadi penulisan tanda petik diberikan di awal kalimat. Di besok pagi sama kan kata dia mereka akan berangkat. Jadi di mereka sama berangkat itu diberi depan sama belakang gitu. Terus pengganti nama orang seperti Gubernur Papua Barat. Yang kedua, Perdana Menteri Nehru. Ada lagi nama negara, lembaga. Contoh, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi huruf P, B, B-nya itu yang kapital. Terus Republik Indonesia, RI yang kapital. Terus ada lagi nama bangsa, suku, dan bahasa. Bangsa Indonesia, suku Jawa, bahasa Sunda. Dan ini yang huruf kapital hanya kalau bangsa Indonesia B sama I, suku Jawa hanya J buat Jawa. Terus yang ketiga bahasa Sunda, Sundanya aja yang kapital. Ada lagi hubungan kekerabatan. Hai, kutu buku, sedang membaca apa? Jadi itu judul buku. Contoh, aku telah selesai membaca novel yang berjudul
garis waktu. Judul buku harus penulisannya harus kapital dan benar. Jadi huruf garis waktu jadi G-nya yang besar, waktunya W-nya aja yang besar. Selanjutnya nama geografi. Contoh Danau Toba, Bukit Barisan. Yang terakhir Selat Sunda. Dan poin yang terakhir singkatan nama gelar seperti K.H. Kiai Haji, Prof. atau Profesor, NY. atau Nyonya, SDR. Saudara. Yang kedua, penulisan kata. Berikut pengertian dari kata dasar, kata perimbuhan, gabungan kata, dan pemenggalan kata. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misal, buku itu sangat tebal. Kedua, kata berimbuhan. Imbuhan pada awalan, sisipan, dan akhiran. Bernyanyi, kemauan, kemauan. Serangkai yang diikuti oleh kata, yaitu contoh antar, tanda hubung, provinsi. Terus yang ketiga, poin 3, bentuk ulang. Bolang-baling, kupu-kupu. Gabungan kata. Kata majemuk, kambing, hitam, cenderamata. Terus ada lagi poin lagi, perlu membubuhkan tanda hubung. Ibu bapak kami, dan yang benar ibu bapak tanda hubung kami. Pemenggalan kata. Yang poin pertama, di tengah terdapat huruf vokal. Yang kedua, huruf diftong tidak dipenggal. Yang ketiga, di tengah terdapat huruf konsonan. Dan yang terakhir, terdapat 2 atau lebih huruf konsonan. Poin selanjutnya terdapat kata depan. Kata depan seperti di, ke, dari ditulis terpisah. Misal, di mana dia. Partikel lah, kah, tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah. Singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, jabatan diikuti tanda titik di setiap unsur. Akronim diri ditulis kapital tanpa titik, angka, dan bilangan. Bilangan pada awal kalimat ditulis huruf. Yang kedua, angka bilangan besar ditulis dengan huruf agar mudah dibaca. Yang ketiga, penggunaan tanda baca. Pemakaian tanda baca seperti tanda titik, tanda koma, titik 2. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat. Dan yang kedua, belakang angka atau huruf. Yang ketiga, pemisah jam, menit, detik. Untuk tanda koma sebelum kata penghubung. Yang kedua, memisahkan anak kalimat. Titik koma memisahkan kalimat yang sudah menggunakan tanda baca koma. Dipakai sebelum kata penghubung. Titik 2 dipakai pada suatu pernyataan. Yang kedua, dipakai sesudah kata ungkapan yang memerlukan pemberian. Pemakaian tanda baca berikutnya. Terdapat poin tanda hubung dan tanda tanya. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian yang terpenggal oleh pergantian baris. Yang kedua, dipakai untuk menyambung kata ulang. Terus ada lagi tanda hubung. Ada lagi tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Dan yang kedua, tanda tanya dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan di bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya.
Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.